Halo semua, kami dari kelompok 71141 akan mempresentasikan hasil integrated kelompok kami. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Halo, nama saya Gabriela Medlini Harja, nomor absen 14. Halo, saya Florin Arisa Tirtana, nomor absen 13. Halo, nama saya Matilda Angelina Sumario, absen 24. Hai, nama saya Carolina Kirsten Suryono, nomor absen 20. Halo, nama saya Alicia Fradelini Nusanto, nomor absen 2. Yang pertama adalah grafik kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta. Kami mengambil data kasus dari tanggal 18 Desember 2021 hingga 17 Januari 2022. Pada grafik ini terlihat bahwa kasus COVID yang ada di DKI Jakarta mengalami kenaikan. Pada pertengahan bulan Desember tercatat 74 kasus positif. 1 bulan kemudian kasus positif mengalami kenaikan hingga 493 kasus. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dapat dikarenakan bulan Desember dan Januari adalah masa-masa liburan. Kasus yang memiliki peningkatan paling rendah terjadi pada tanggal 23 Desember 2021 dengan peningkatan 16 kasus. Dan pada tanggal 15 Januari 2022 menjadi hari dengan peningkatan kasus tertinggi yaitu 720 kasus. Akhir kata, grafik tersebut menghasilkan persamaan polinomial dengan fungsi polinomial berderajat 5. Pada era new normal ini, terutama dengan keberadaan virus COVID-19 tentu membawa kegelisahan dan kekhawatiran serta tantangan baru bagi kita. Untuk menghadapi era baru ini kita membutuhkan imunitas. Apa itu imunitas? Imunitas adalah mekanisme tubuh manusia untuk melawan dan memusnahkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Setiap manusia memiliki sistem imun mereka masing-masing. Namun sistem imun tersebut unik dan berbeda-beda setiap manusia. Mengapa kita diberi vaksin COVID-19? Untuk mencegah penyebaran dan komplikasi dari virus COVID-19, kita diberi vaksin supaya sistem imun kita dapat bekerja dan kebal terhadap virus tersebut. Meskipun kita terjangkit, kita tidak akan mengalami komplikasi yang parah dari virus tersebut. Bagaimana sih cara kita supaya bisa menjaga imunitas kita? Ada banyak cara supaya kita dapat menjaga imunitas kita supaya tetap kuat selama era new normal ini. Yang pertama, olahraga secara teratur. Dengan berolahraga secara teratur, kita dapat menjaga kesehatan tubuh seperti jantung dan mencegah obesitas. Yang kedua, mengkonsumsi makanan bergizi. Kebiasaan ini disertai dengan olahraga akan menjaga imunitas tubuh kita karena nutrisi yang kita miliki untuk reproduksi sel semakin banyak dan bermutu. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Beristirahat yang cukup membantu kita mengurangi stres. Tidak dapat dipungkiri gangguan psikologis dapat berdampak pada kesehatan fisik seseorang. Kita tentu tidak dapat membiarkan hal tersebut terjadi karena pengurangan imunitas sedikit pun dapat membahayakan diri kita dan orang lain. Yang keempat, berjemur. Sinar matahari pagi terutama sebelum 10 pagi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Ketika terserap oleh kulit, sinar ultraviolet pada cahaya matahari akan merangsang tubuh kita untuk menghasilkan vitamin D. Vitamin D yang diproduksi oleh tubuh dan dari proses berjemur di bawah sinar matahari dapat meningkatkan kadar kalsium dan fosfor di dalam tubuh, menjaga fungsi otot dan saraf serta meningkatkan daya tahan dalam melawan infeksi. Yang kelima, mengkonsumsi suplemen. Mengkonsumsi suplemen sangat cocok terutama mereka yang memiliki hidup yang sibuk. Dengan mengkonsumsi suplemen, kita dapat memenuhi kebutuhan nutrisi kita sehari-hari. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam adaptasi di era new normal. Masyarakat merupakan variabel penting pada era new normal ini. Dengan ketiadaan partisipasi masyarakat, kita akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi di era baru ini. Mengapa masyarakat sangat penting dalam keberhasilan adaptasi di era new normal? Pertama, yaitu saling mendukung secara emosional. Psikologi setiap manusia berbeda-beda dan unik. Dukungan dari orang sekitar sangat dibutuhkan terutama di era new normal ini. Banyak hal baru yang belum pernah terjadi dan kebiasaan lama yang hilang begitu saja. Pengendalian diri yang sangat baik dibutuhkan untuk menghadapi perubahan yang sangat mendadak ini. Tanpa kita sadari, dukungan emosional adalah hal yang kurang dirasakan oleh banyak orang Indonesia karena banyak yang masih menganggap hal itu tabu. Sudah saatnya kita sebagai generasi muda menghilangkan pemikiran lama dan kolot tersebut. Sebab psikologis kita bukanlah hal yang harus disembunyikan dan sepatutnya kita saling mendukung satu sama lain. Yang kedua, mencegah terjadinya penyebaran dengan prokes yang sesuai. Prokes atau protokol kesehatan terdiri 5M, namun prokes tidak berhenti hanya di 5M saja. Prokes lebih dari 5M. Penahanan diri untuk melaksanakan prokes tersebut, ketaatan pada diri sendiri supaya tidak membahayakan orang lain bukanlah hal yang mudah. Penahanan diri untuk terus melakukan prokes yang tak berhubungan erat dengan psikologis kita. Kita harus percaya bahwa virus ini memang berbahaya, namun kita dapat melindungi diri kita dan orang lain dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketatkan prokes, longgarkan masa depan.
Yang ketiga, saling menjaga serta melindungi satu sama lain. Sebagai suatu kelompok masyarakat, sudah sepatutnya kita melindungi satu sama lain dari bahaya, terutama virus COVID-19 ini. Menjaga pola hidup yang sehat, memperhatikan orang lain merupakan tanggung jawab kita sebagai suatu makhluk sosial. Melindungi satu sama lain dengan mengingatkan serta menjaga mereka dari penyebaran virus ini, baik secara psikologis maupun fisik orang lain. Jaga, lindungi, kita terjang virus ini dengan usaha semaksimal mungkin dan sebaik kita. Dalam menghadapi era yang baru, yaitu new normal, di mana semua masyarakat mengandalkan dan sangat bergantung pada teknologi, mendorong para ilmuwan untuk terus melakukan riset dalam membentuk teknologi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus aman bagi lingkungan. Terutama dalam penggunaan cahaya yang menjadi salah satu gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Penggunaan cahaya sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penggunaannya yang dibilang sering, berbagai macam teknologi mengaplikasikan teori gelombang cahaya tersebut. Salah satu penerapannya adalah Li-Fi, sebuah teknologi komunikasi kabel dua arah yang berkecepatan tinggi dan mirip dengan teknologi Wi-Fi. Li-Fi atau Light Fidelity ini dirancang untuk menggunakan bola lampu LED yang serupa dengan saat ini kita gunakan di rumah ataupun di kantor. Li-Fi memanfaatkan lampu LED ini untuk mentransfer data pada spektrum cahaya yang nampak. Namun, lampu Li-Fi ini dilengkapi dengan chip yang memodulasi cahaya untuk transmisi data optik. Data Li-Fi ditransmisikan oleh lampu LED dan diterima oleh fotoreseptor. Teknologi akan bekerja bila masing-masing perangkat dapat terhubung satu sama lain untuk transmisi data. Kecepatan Li-Fi ini dapat mencapai 224 GB per detik, 100 kali lebih cepat dari kecepatan Wi-Fi rata-rata saat ini. Karena kecepatan gelombang cahaya lebih cepat, 10.000 kali dibandingkan dengan gelombang radio. Lalu beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari Li-Fi yaitu kecepatan akses, lebih aman, tidak terjadi interferensi gelombang, dan menerangi ruangan. Dengan kecepatan yang diduga lebih tinggi dibandingkan dengan Wi-Fi, Li-Fi dapat menjadi teknologi yang efektif dan efisien untuk digunakan oleh masyarakat zaman sekarang. Keuntungan lain dari Li-Fi adalah lebih aman karena data tidak dapat dicegat tanpa garis pandang yang jelas atau kondisi LOS line of sight yang jelas. Juga tidak membuat interferensi pada elektronik sensitif, membuatnya lebih baik untuk digunakan di lingkungan seperti rumah sakit dan pesawat terbang. Adapun beberapa kekurangannya adalah, yang pertama, kurangnya mobilitas. Karena Light Fidelity ini adalah teknologi yang tidak bisa dipindah-pindah. Lalu ada cakupan jaring yang sempit dan juga tidak bisa menembus dinding. Selain dari Li-Fi, teknologi lain yang menggunakan prinsip gelombang cahaya dan membantu pekerjaan manusia adalah Sinar X. Sinar X adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,01 hingga 10 nanometer. Sinar X memiliki sifat dualisme cahaya, sehingga dapat disebut sebagai paket foton-foton dari awan elektron suatu atom. Sinar X memiliki energi yang memungkinkannya menembus bagian tubuh manusia kecuali tulang. Manfaat dari sinar X ini adalah mengidentifikasi retakan pada struktur bangunan. Sementara itu, dalam keperluan medis, sinar X dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kanker, tumor, penyumbatan pembuluh darah, patah tulang, kerusakan gigi, peradangan sendi, pencitraan organ dalam, dan identifikasi barang asing dalam tubuh. Pada masa pandemi seperti ini, ataupun masa normal yang biasanya, sinar X sangat dibutuhkan dalam bidang medis. Hal ini dikarenakan sinar X memiliki banyak manfaat yang tentunya sangat berguna bagi pasien, serta mempermudah dokter untuk mendapatkan hasil yang akurat dan jelas mengenai pasien yang ditangani, sehingga resiko keselamatan pasien pun juga menjadi lebih tinggi. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah kerugian yang bisa dihasilkan melalui kedua teknologi ini, yaitu radiasi yang cukup tinggi. Maka dari itu, penggunaannya pun perlu diperhatikan agar radiasi yang dihasilkan tidak merusak atau merugikan tubuh kita.
ASEO adalah nama produk koloid kelompok kami yang memiliki kepanjangan aman, serbaguna, enak wanginya. Produk ini berupa hand sanitizer berbasis gel yang memiliki kadar alkohol tinggi, sehingga aman dan efektif untuk membunuh kuman, serta memiliki aroma yang enak dan menyegarkan sehingga nyaman digunakan. Tujuan kami membuat produk ini adalah untuk membuat hand sanitizer koloid sebagai penyelesaian tugas integrated learning kelompok C, memahami proses pembuatan hand sanitizer berbasis gel, dan untuk membuat produk hand sanitizer yang berguna. Sejak COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia hingga kini, salah satu bentuk pencegahan penularan yang bisa dilakukan adalah dengan mencuci tangan dengan sabun atau pakai hand sanitizer. Hal ini membuat hand sanitizer menjadi benda yang wajib dibawa saat beraktivitas, terutama di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini. Masyarakat disarankan untuk selalu sedia hand sanitizer dan menggunakannya ketika tidak tersedia akses air dan sabun untuk cuci tangan. Namun, penggunaan hand sanitizer dan sabun secara intensif untuk mencuci tangan juga memiliki efek negatif bagi kulit, yaitu membuat kulit kering, iritasi, hingga peningkatan resiko dermatitis kontak. Oleh karena itu, kelompok kami memilih bahan-bahan untuk produk kami dengan mempertimbangkan efek yang ditimbulkan pada kulit tanpa mengurangi efektivitasnya. Bahan pertama yang kami pilih adalah tumbuhan aloe vera atau juga dikenal sebagai lidah buaya. Tanaman ini sudah dikenal memiliki efek melembabkan dan menghidrasi kulit, sehingga dapat mengurangi efek alkohol yang mengeringkan kulit. Selain itu, aloe vera juga memiliki antioksidan yang tinggi. Hal ini membuat lidah buaya bisa melindungi kulit dari sinar UV. Enzim dalam aloe vera yang disebut bradikinase berfungsi sebagai zat antiinflamasi. Fungsi antiinflamasi dalam aloe vera semakin diperkuat dengan kandungan asam lemak, asam salsilat, dan hormon auksin dan gilberin yang dimilikinya. Bahan kedua yang kami pilih adalah essential oil dari Botanical Essentials. Tidak hanya sebagai pengharum, essential oil ini memiliki kandungan bunga Canna odorata yang bermanfaat untuk stress relief, anti-anxiety, antibacterial, dan untuk memperbaiki mood. Selain itu, essential oil ini juga memiliki campuran essential oil tanaman eucalyptus, patchouli, lavender, dan tea tree yang memiliki sifat antibacterial, antimicrobial, antifungal, dan terbukti membunuh 99,9% kuman dan bakteri. Selain itu, bahan yang kami gunakan adalah air dan alkohol 70%. Alat yang kami gunakan dalam pembuatan produk ini adalah blender, wadah untuk hand sanitizer, wadah, sendok, dan pisau. Tahap pertama setelah alat dan bahan disiapkan adalah menguliti daun lidah buaya yang telah dipersiapkan dengan pisau, dan tujuannya adalah untuk mengambil isi atau daging dari lidah buaya tersebut. Kedua, daging lidah buaya yang telah diambil disisihkan dan ditaruh ke dalam wadah. Ketiga, ambil blender dan taruh daging lidah buaya yang tadi sudah disisihkan ke dalam blender dan pastikan juga dagingnya sudah bersih dari kulit lidah buaya. Keempat, tuang air sedikit ke dalam blender, lalu nyalakan blender. Kelima, jika daging lidah buaya sudah hancur, tuang alkohol 70% sebanyak kurang lebih 15 ml, kemudian blender lagi. Enam, ambil gel lidah buaya sebanyak 3 sendok makan dan tuang ke dalam blender. Jangan lupa setelah itu blender lagi hingga semua bahan tercampur rata. 7. Setelah semua bahan kecuali esen tercampur, diamkan hand sanitizer beberapa menit hingga gelembung-gelembung kecil di dalamnya berkurang. 8. Masukkan esen yang sudah disiapkan ke dalam blender, lalu aduk pelan. 9.
Hand sanitizer yang sudah jadi dimasukkan ke dalam wadah kecil yang mudah dibawa. Dan inilah hand sanitizer yang baru saja dibuat. Aromanya wangi dan segar dari aloe vera serta essence, dan teksturnya tidak lengket di kulit. Selama Sekian dari kami, terima kasih.